Kok respon? Wes, duh, mana suara gue kau nak? Kok itu secara abstrak bahkan konservasi dan perubahan kok dalam hidupnya susah ya. Perusahaan susah deh kemarin. Aku sama ya, aku nggak bisa ya. Susah banget sih. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti tadi? Bahwa sudah membaca berkali-kali tetapi masih belum paham pelajaran. Nah, dari video yang tadi, kita akan belajar tentang teori belajar kognitif. Apa sih itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar tidak hanya berupa hafalan dan respon, tetapi juga menekankan dan melibatkan tentang proses mental, seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Nah, teori ini muncul setelah teori behavioristik. Karena teori behavioristik hanya menekankan pada stimulus dan juga respon. Dan teori kognitif ini lebih mementingkan pada mental peserta didik. Artinya bahwa belajar bukan hanya berupa menghafal, tetapi juga memahami materi dan juga menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya seperti seorang anak yang belajar tentang daur air. Nah, anak ini tidak hanya menghafal urutannya seperti pemaparannya, kondensasi, lalu menjadi hujan, tidak, tetapi mereka itu dapat memahami prosesnya, bagaimana sih terjadinya daur air itu prosesnya seperti apa. Jadi mereka itu tidak hanya menghafal tetapi juga memahami prosesnya. Nah, sekarang yaitu fungsi dari teori kognitif. Yang pertama yaitu daya ingat dan memori. Nah, fungsi kognitif ini membantu peserta didik menyerap dan menyimpan informasi. Yang kedua yaitu meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi. Dengan konsep ini, peserta didik dapat menjadikan lebih fokus dalam pelajaran dan juga memahami materi. Yang ketiga yaitu perhatian. Di sini peserta didik dapat bisa memilih hal mana yang penting untuk diperhatikan dan hal mana yang tidak penting untuk diperhatikan. Yang keempat yaitu fungsi eksekutif dan perencanaan. Fungsi ini membantu peserta didik untuk merencanakan kegiatan dan juga memecahkan suatu masalah serta berpikir kreatif. Yang kelima yaitu kemampuan bahasa. Fungsi ini membantu peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik dalam keadaan dan situasi. Yang keenam yaitu kemampuan mengenali dan merasakan. Nah, fungsi ini membantu peserta didik untuk mengenali dan membedakan benda atau situasi di lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya, fungsi belajar kognitif menurut kata. Yang pertama yaitu Zenpiaget. Zenpiaget adalah tokoh utama teori kognitif yang menjelaskan bahwa perkembangan berpikir manusia terjadi secara bertahap sesuai usia dan kematangan mental. Menurut Zenpiaget, semakin bertambahnya usia seseorang, maka kemampuan berpikirnya juga semakin kompleks. Zenpiaget membagi teori kognitif ini menjadi 4 tahap.
Yang pertama, yaitu tahap sensory motor. Dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak suka belajar menggunakan gerakan atau batu indahnya. Yang kedua, yaitu tahap pra-operasional. Dimulai dari anak usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak mulai menggunakan simbol atau imajinasinya, tetapi pada hal-hal yang sederhana. Yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun, di mana anak sudah mulai berpikir secara logis, tapi pada hal-hal yang sederhana. Tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 sampai 18 tahun, di mana anak sudah mulai berpikir secara abstrak dan logis seperti memahami beberapa konsep. Jadi, menurut John Piaget, perkembangan berpikir setiap anak itu berbeda, sesuai pada perkembangan usia. Tokoh selanjutnya yaitu David Ausubel. David Ausubel menekankan belajar bermakna. Belajar bermakna mempunyai arti yaitu informasi yang sudah kita pelajari harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. David Ausubel membagi belajar ini menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu monolingual atau bisa disebut dengan belajar bermakna, yaitu dengan memahami dan menghubungkan konsep. Yang kedua yaitu linguistik atau disebut dengan belajar verbal, yaitu belajar tanpa benar-benar agama. Menurut David Ausubel, belajar yang baik adalah belajar bermakna, bukan sekedar menghafal. Karena dengan memahami, kita bisa mengingatnya lebih lama dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu Jeremy Bernard. Jeremy Bernard, ia mengembangkan learning discovery learning atau belajar melalui penemuan. Menurut Bernard, siswa sebaiknya aktif dalam mencari, memahami, dan menyimpulkan suatu konsep. Jeremy Bernard membagi teori kognitif ini menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif, belajar melalui tindakan langsung. Yang kedua yaitu tahap ifonik, belajar melalui visual. Yang ketiga yaitu tahap simbolik, belajar melalui bahasa atau pemikiran abstrak. Bernard juga menekankan bahwa lingkungan dan budaya sangat mempengaruhi cara belajar siswa. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, yakni meningkatkan daya ingat dan memori peserta didik. Yang kedua, pelatih kemampuan berpikir dan memahami. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, membantu perubahan mental dan cara berpikir siswa. Yang kelima, yakni meningkatkan konsentrasi dan perhatian siswa. Kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, membutuhkan waktu belajar yang banyak. Yang kedua, tidak semua siswa bisa mengikuti. Yang ketiga, membutuhkan guru yang kreatif. Yang keempat, tidak bisa diterapkan di kelas yang lebih besar. Contoh kegiatan yang menerapkan teori belajar kognitif adalah yang pertama, seorang peserta didik diminta untuk mendeskripsikan menjadi apa dan menggambarkan pengalaman apa saja yang telah dilampauinya kepada seorang pendidik. Contoh kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik diberi motivasi. Kenapa seperti itu? Agar kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi dan pengetahuan saja, tetapi peserta didik memberi kesan yang baik saat pembelajaran tersebut. Contoh kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik biasakan untuk berdiskusi selama kegiatan pembelajaran. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagian peserta didik beri waktu untuk memaparkan materi yang akan dibahas, seperti presentasi, dan sebagian peserta didik mendengarkan, memahami, dan juga memberikan beberapa pertanyaan. Dari interaksi tersebut timbullah tanya jawab dan akan memunculkan suatu diskusi. Selanjutnya, seorang peserta didik juga diberi motivasi saat
pembelajaran berlangsung, supaya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada hafalan dan materi saja, tetapi peserta didik bisa berkesan dalam kegiatan belajar tersebut. Contoh yang terakhir yaitu memberikan visualisasi terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dan menyisipkan sebuah permainan supaya menunjang kepemahaman pada materi tersebut, juga meningkatkan daya kognitif peserta didik. Tingkah lucu cek, kutu buku cek, sayang ortu cek, kamu 100% baby. I just had to let you know you're